Hai guys, jadi hari ini kami akan jalan-jalan ke Dinas Sosial Kota Manado. Ikutin terus ya. Kami akan pergi ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, tepatnya di Jalan Yohanes nomor 56, Bumi Nyiur, Kecamatan Wenang, Kota Manado. Hari ini, kami diberi kesempatan untuk mewawancarai Kepala Bidang Pemberdayaan Kota Manado, yaitu Ibu Miske. Mengucapkan terima kasih dulu karena sudah dikasih kesempatan bertanya mengenai pemberdayaan masyarakat di Kota Manado. Terima kasih adik-adik siswa dari SDH sudah boleh bersama dengan kami di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. Dan saya di sini selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. Di sini di Dinas Sosial sini ada 5 bidang. Salah satu bidang yaitu pemberdayaan masyarakat kota. Jadi kalaupun surat tugas di sini menyangkut program pemberdayaan ya di sini. Nama Ibu Miske Seko SH. Jadi itu nanti berkembang kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, dikomunikasikan nanti berkembang sebentar. Jadi bagaimana? Untuk dinas mungkin tidak. Dulu di sini kami bidang ini badan pemberdayaan masyarakat kelurahan, tapi sudah dilebur digabung dengan dinas sosial. Jadi di situ mungkin dikoreksi dinas sosial dan pemberdayaan. Jadi bukan dinas pemberdayaan. Di masa pandemi saat ini yang masih berlangsung, dinas sosial dan pemberdayaan ada hal-hal yang dilakukan, terutama dalam hal menanggulangi virus ini. Salah satunya yaitu di bidang pemberdayaan, yaitu melalui PKK. Di sini terkait erat dengan PKK, jadi ada pendampingan dalam pelaksanaan vaksin. Baru ada kegiatan perkumpulan ibu-ibu PKK untuk sosialisasi tentang virus, dan ada juga tentang perkumpulan lainnya yang menyangkut dengan pemberdayaan, contoh ketua lingkungan itu ada masuk di bidang sini. Torang kumpul, torang sosialisasi tentang bagaimana menanggulangi COVID ini, karena yang berhadapan langsung dengan masyarakat kan ketua lingkungan, PKK ini di bidang sini. Jadi torang berdayakan dorang sebagai mitra supaya melalui dorang jadi corong toh di masyarakat. Nggak boleh berkumpul banyak orang, selalu pakai masker, juga kurangi tuh mobilitas di masyarakat, dan hal-hal lain yang berkaitan erat dengan menanggulangi itu COVID-19. Kalau di Kota Manado ini kan di sini ada 87 kelurahan, 11 kecamatan, dan 504 lingkungan. Sudah terwakili semua di 11 kecamatan, sudah dikunjungi, cuman untuk kelurahan-kelurahan belum semua. Di sekolah-sekolah juga tim penggerak PKK tuh kunjungi toh. Eben tuh hari di mana? Pokoknya banyak sekolah yang dihubungi, yang dikunjungi melalui tim penggerak PKK untuk bersama menanggulangi COVID ini. Jadi kalaupun di 11 kecamatan di Kota Manado sudah semua, tapi untuk kelurahan belum semua karena kelurahan ada 87. Tetapi walaupun tidak lewat kelurahan tapi bisa didekati lewat sekolah-sekolah
sekolah-sekolah. Jadi terasa keseluruhan daerah Kota Manado ini sudah dijangkau, orang sejangkau. Juga orang tiap 3 bulan ada sosialisasi Pak 504 ketua lingkungan. Hadir wali kota, wakil sekda, kepala dinas di sana juga disarankan untuk selalu giat dalam menanggulangi COVID. Contoh harus melalui pengeras suara yang ada di lingkungan, di dasar wisma dan lain-lain. Jadi terasa sudah 99% yang dikunjungi dan dijangkau dengan program ini. Kalau berbicara tentang dinas sosial, berarti orang lebih cenderung untuk kapasitas artinya di sini supaya orang tidak selalu kasih orang kasih bantuan, tapi dalam mana orang memberdayakan. Contoh orang kasih bantuan alat di luar COVID ini, kalau pemberdayaan di sini supaya orang boleh mahir untuk orang kegiatan itu dan bisa membantu orang perekonomian keluarga. Contoh kalau ini orang kasih sosialisasi tentang cara pengepakan TTG itu teknologi tepat guna. Jadi di sini orang sasaran supaya dia boleh mandiri supaya dia bisa membiayai dia kehidupan keluarga. Kalaupun lebih besar dia bisa boleh dapat keuntungan dan boleh dia bisa dia gunakan apa-apa saja, bukan cuman untuk makan hari-hari dan orang Manado bilang Jadi dia boleh sekolah anak, dia boleh serap tenaga kerja kalau dia usaha itu. Jadi orang di sini bukan cuma selalu sosialisasi. Jadi di sini banyak juga di sini. Di sini juga kalau mau dibilang kapasitas sosial, di sini juga ada fakir miskin. Di sini ada disabilitas, ada di Linjam Sos, perlindungan jaminan sosial. Jadi di sini ada program BPJS kesehatan daerah, baru di sini ada program fakir miskin, anak terlantar, baru juga di sini ada kelembagaan yang membidangi tentang Karang Taruna, jadi kalau di sini orang membidangi itu LPM, pokoknya pemberdayaan masyarakat ya di sini. Tapi nggak selamanya orang kan mesti kasih bantuan, tetap orang ajak dorong untuk bagaimana dorong boleh meningkatkan dorong kapasitas supaya dorong kehidupan boleh orangnya bilang mau bahasa pendidikan boleh naik biasanya tuh program-program ini jalan dan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat lebih baik. Iya. Taraf hidup. Ya memang kalau mau bilang 100% antusias ya enggak juga. Ada kalanya tuh orang dapat bantuan cuma pakai beli apa, tetapi rata-rata 85% orang gunakan untuk orang buka usaha. Tapi enggak semua, karena ada juga yang mungkin dapat bantuan orang salah gunakan. Atau ada juga yang bikin kelompok kuba atau kelompok usaha bersama. Dari kuba itu kan ada 10 orang. Ada cuma 7 tua jalan, 3 mandek. Sebenarnya boleh coba putar, doang cuma itu Jadi jadi mau bilang 100% orang antusiasnya enggak juga. Namanya juga orang Manado tadi gengsi jadi itu Tapi minimal terlihat nyata tuh bantuan. Orang dekati secara personal, bilang bahwa kan bantuannya kalau misalnya tahap pertama 3 juta,
kalau dia berkembang kok bisa dipercaya ditambah. Jadi kasih pengertian bahwa kalau ini tidak pergunakan ini kesempatan, tidak akan ada kesempatan kedua toh. Jadi begitu. Jadi kalau Kubo itu dia kalau pertama kasih bantuan misalnya rupa catering, kasih alat-alat masak, kasih alat catering. Ya kalaupun dia tidak gunakan, cuma simpang tuh barang, kan tidak akan ada bantuan berikut. Bisa saja kalau dia catering maju, bisa saja kasih bantuan misalnya seperti tuh alat pembuat kue supaya dia catering satu kali dia bikin cookies. Nah, tapi kalau dia nyandak kembangkan ya tidak akan pernah mendapat bantuan lagi. Apalagi kalau orang dia bilang sobeklis ya tidak mendapat lagi. Jadi kasih pengertian. Oh enggak, kalau orang enggak jalan langsung pada orang. Orang langsung tepat sasaran. Jadi orang langsung yang bersangkutan atau kelompok. Kalau Kubo kelompok. Perorangan. Jadi orang enggak lagi orang di sini ada bantuan lansia, miskin. Jadi langsung. Kalau pemerintah enggak bisa. Tetap orang koordinasi di sana memberitahukan bahwa di sini ada kelompok ini tahun orang bawa bantuan ini, tapi cuma sekedar diketahui, tapi untuk mau pemerintah di situ mau campur tidak bisa. Tidak bisa karena itu memang langsung pada masyarakat itu sendiri. Orang di sini orang pay anggaran per tahun. Jadi kalau ini tahun orang suka sepak kelompok ini di kelurahan ini, kecamatan ini, tahun depan tahun pindah. Tahun pindah disesuaikan dengan jumlah anggaran. Jadi kalau dia misalnya anggaran ini 10 kelompok, tahun depan misalnya kurang 8, nak lagi mau kasih pada orang. Kecuali ada bantuan peningkatan artinya satu dorong sudah pada dari 5 tahun lalu, kalau butuh lagi boleh. Tapi kalau tiap tahun bisa, dia paling kurang 3 tahun baru bisa dapat lagi. Tapi kalau Kota Manado ini lihat dia penduduk besar begini ya agak susah kalau dia mau dapat berturut-turut. Dia paling cepat 3 tahun, itu pun cepat sekali. Penduduk Manado ini dari 504 lingkungan, rata-rata lingkungan DP penduduk ada yang 500 ke sampai 1000 toh. Jadi begitu. Ya mau bilang nyanda tetap ada, artinya begini, pemerintah bantu toh, tapi dorang pikir itu cuma bantuan for makan, tapi sebenarnya itu for usaha toh. Jadi dorang berpikir ini kok for makan, kan biasanya orang kalau di sini kasih bantuan di warung-warung itu kan dalam bentuk susu, ikan kaleng, mentega, gula. Jadi sebenarnya itu pemerintah kasih untuk diberdayakan dalam hal ini bikin warung supaya boleh kasih baputar. Orang Manado bilang kasih baputar. Jadi dia aja cuma pakai for makan. Itu DP nama apa dia bilang tadi? Ya nak ada respon balik dah. Orang Manado bilang berpikir bodoh, so dapat kok for orang kok. Ini. Padahal artinya itu ada kasih untuk modal supaya boleh dikembangkan, dan dari hasil itu dan kan orang boleh makan, orang boleh sekolah anak, tetap ada ya, namanya juga manusia, tetap ada yang kurang respon dengan bantuan begitu. Cuman itu kecil di representasi ya. Sebenarnya orang program banyak sekali nih, tapi karena dana dipotong orang dia bilang toh. Jadi untuk tahun ini belum ada program baru untuk masyarakatnya. Tentu yang tadi bilang sebenarnya tuh TTG itu kan boleh orang bikin tuh kerajinan tangan. Ya itu sebenarnya anggaran ini tahun orang enggak ada. Jadi untuk program terobosan baru untuk tahun ini belum. Mudah-mudahan kalau Covid sudah enggak ada, orang semua apa ini program-program ini. Kalau pesan orang sebagai pelaksana kegiatan
ya cuma satu lakukan yang terbaik demi keluarga supaya nggak jadi meminta-minta jadi apa yang pemerintah kasih, apa yang pemerintah berikan untuk pemberdayaan. Satu hal yang mau ambil garis bawahi bahwa nggak pernah salah. Artinya apa yang pemerintah kasih, rancangkan untuk masyarakat nggak pernah salah. Tinggal masyarakat itu yang mau respon balik untuk kegiatan-kegiatan ini. Jadi kalaupun pemerintah bantu, usahakan agar supaya pemerintah bantu 1 juta, usahakan dia boleh berkembang setiap bulan tambah 1.100.000, DP berikut 1.200.000. Jangan pemerintah bantu 1 juta, ini bulan depan kurang 800, gimana tuh 200, cocok habis dicek. Nah itu artinya besar pasak daripada tiang. Jadi intinya kalau lihat juga kemampuan jangan lihat orang supaya apa yang diberikan oleh pemerintah itu tetap tepat sasaran. Ya mungkin itu saja pertanyaan yang kami berikan. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu sudah memberikan dengan sangat jelas. Ya semoga apa yang sudah Ibu jelaskan itu boleh menambah wawasan kita juga. Dari hasil wawancara kami, Ibu Miske menyebutkan bahwa Taman Berkat atau yang dikenal dengan sebutan God Bless Park merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan memberikan lahan kepada masyarakat agar dapat membuka usaha. Di samping itu, pemerintah juga mendirikan UMKM yang menjual oleh-oleh atau makanan khas Sulawesi Utara. Namun, sayangnya UMKM itu harus tutup sementara akibat pandemi COVID-19. Karena tempat 13 sedang tutup, maka kami memutuskan untuk pergi ke kantor lurah untuk mencari tahu tentang pemberdayaan masyarakat yang ada di Kota Manado. Hai guys. Silakan jelaskan. Hai guys, jadi sekarang ada di kantor lurah. Mau bahas apa sekarang? Aduh, ini serius tuh. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Sebelumnya mungkin boleh perkenalkan diri dulu dengan Bapak siapa? Nama Leon Piri, SE, Lurah Ranutana, Kelurahan Ranutana. Oke, jadi sehubung dengan orang petugas itu, orang kemarin sudah sempat bertanya tentang seputar program pemberdayaan sosial di Sulawesi Utara, khususnya di Manado. Dan salah satu program yang disebutkan itu adalah tentang PKK. Oh iya, PKK. Nah, mungkin Bapak boleh menjelaskan sedikit tentang PKK itu programnya seperti apa? PKK ini program pemberdayaan terkait dengan keluarga, terutama ibu-ibu. Jadi dalam keterkaitan dengan PKK ini, bagaimana tujuannya orang memberdayakan ini ibu-ibu di rumah yang tidak bekerja. Dorang itu setidaknya ada aktivitas, ada skill, ada kreasi. Jadi orang seringkali dalam pertemuan PKK di kelurahan, orang bikin setiap bulan 1 kali, bergiliran di lingkungan 1, lingkungan 2 secara bergiliran. Jadi ketika orang bikin pertemuan itu ada pelatihan yang orang bikin. Jadi misalkan contoh merangkai bunga, jadi orang hadirkan atau ibu-ibu saja yang di sini yang ada skill. Misalkan ada ibu-ibu yang tahu merangkai bunga. Jadi orang undang dia jadi narasumber di pertemuan PKK. Kasih ajar Pak ibu-ibu yang lain. Oh begini tuh merangkai supaya orang ada omset juga di tengah-tengah pandemi sekarang. Kan orang ada skill, orang boleh baking, orang. Begitu juga yang tahu memasak. Kalau orang Manado bilang jamu masak sedap, nah, orang hadirkan orang. Saya tunjuk bagaimana aja baking ini ayam bumbu RW, contoh ayam bumbu RW yang enak. Nah, jadi ini ibu-ibu yang lain kan, dia dapat yang dulunya dia cuma tahu baking ikan saus, ini bilang begitu kok baking. Dia coba buka kantin atau dia coba jual di Mika, jual online ayam bumbu RW. Nah, itulah basic dari kegiatan-kegiatan PKK itu. Orang memberdayakan ibu-ibu yang ada di rumah, yang kesian tuhnya nak bekerja. Sudahlah kalau dia bekerja, wanita karir, ya dia hampir-hampirnya ada waktu. Tetapi kalau ibu-ibu rumah tangga biasa yang cuma mengurus rumah tangga, orang bekali dengan itu pada orang. Orang bekali dengan skill-skill itu agar supaya orang boleh ada omset. Jadi orang boleh ada kreasi.
Nyana cuma monoton di rumah, cuma putar-putar begitu. Tapi kalau dia sudah skill, orang sebut kali dengan skill, dia mau masak, habis dia mau masak for DP keluarga, kita mau jual jotinutuan atau kita mau jual apa? Di mika-mika. Kan sekarang lagi tren toh di kondisi pandemi ini, jual makanan di mika-mika atau baking cookies supaya takjil jual seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu. Orang mau berdayakan ini ibu-ibu yang ada di rumah. Yang ibu-ibu rumah tangga ini supaya orang punya skill, punya keahlian, orang boleh berkreasi, orang boleh ada omset tambahan, menopang keluarga. Lalu pernah tidak misalkan ketika program itu dijalankan, tapi ternyata partisipasi dari masyarakat itu tidak sesuai dengan apa yang sudah pemerintah rancangkan? Memang seringkali di awal-awal untuk membentuk ini kan PKK ini nyanak jarapa gaji. Jadi memang awal-awal cuma sedikit orang dulu yang datang, tapi kan tetap orang rangkul terus, artinya saling baku-baku panggil ke ibu-ibu yang ada kesibukan kantor atau perusahaan atau orang panggil orang hadirkan. Memang ya perlu tuh artinya orang mau rangkul pada orang, mau cari pendekatan pada orang. Jadi orang maunya contoh, orang kok kalau jam begini masih sibuk, orang kok kalau jam begini masih jadi Pak Lurah atau Palak, kalau boleh kok sore jam-jam begini. Artinya orang mendengar orang keluh kesah apa yang mau keinginan agar supaya boleh jadi banyak yang hadir. Jadi orang artinya kadang orang menyesuaikan dengan orang situasi dengan kondisi. Jadi kalau memang itu memang seringkali orang temui kalau tidak sesuai dengan harapan, tapi tetap orang berusaha keras untuk merangkul. Orang tetap upayakan. Sekarang kalau bilang DP kendala orang sibuk begini kok soalnya mau urus ini, jam berapa kira-kira boleh? Itu salah satu contoh contoh konkret dan ya, adik-adik boleh cepat mengerti. Jadi orang yang harusnya yang sebetulnya orang agendakan jam 3, orang semolor sudah jam 5 supaya santai. Jadi setidaknya itu ibu-ibu soalnya ada beban kerja di rumah kok begitu. Jadi orang boleh hadir, memberi waktu di situ. Seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya mungkin ini di luar dari PKK, mungkin adakah untuk anak-anak muda di daerah sekitar lingkungan sini adakah program yang pemerintah rancangkan untuk anak-anak muda untuk kita di sini baru-baru balihonya masih ada. Kita baru laksanakan temu karya Karang Taruna. Itu khusus anak muda. Jadi temu karya Karang Taruna ini pemberdayaan juga, tapi untuk anak-anak muda. Jadi kurang lebih sama seperti PKK, tetapi kalau Karang Taruna ini DP tujuan untuk yang muda-muda lah, yang artinya usia sama dengan adik-adik ini dari 17 mungkin sampai dia 30 tahun. Dibekali juga dengan pelatihan dengan ini, tapi kan konteksnya berbeda. Ya mungkin jatuh muda-muda begitu kontrol mesti ajar memasak. Artinya ada hal-hal lain, pelatihan BIMTEK terkait dengan kepemudaan, tapi tujuannya sama untuk memberdayakan juga ini para pemuda remaja ini. Bagaimana mau jadi pemuda yang tangguh, dia ada di samping dia sekolah, dia studi, dia bekerja, ada sampingan apa yang dia boleh mau baking seperti itu. Tidak tentu kemungkinan kalau dia ada skill di mau masak, dia boleh baking lagi usaha-usaha di contoh ada yang di lingkungan 3 ini. Nah itulah salah satu tujuan untuk di Karang Taruna. Di pemuda-pemuda ini orang berdayakan supaya orang di samping orang sekolah, di samping orang kuliah, orang ada omset tambah. Dia masih kuliah. Rupa dia kan contoh boleh orang hadirkan jadi narasumber di acara pertemuan Karang Taruna. Dia jadi narasumber. Coba Anda kasih tips untuk teman-teman pemuda ini. Nah itu seperti itu. Oke, berarti Karang Taruna dan PKK ini tidak hanya untuk sebagai program saja, tetapi mengasah skill juga masyarakat yang ada di program ini Manado. Program ini bukan hanya sekedar orang bikin program yang bertujuan. Program ini orang bikin agar supaya memberdayakan ini masyarakat. Pemuda, ini ibu-ibu. Itu artinya di samping orang mengikuti ini kegiatan ini, orang ada sesuatu yang orang bisa dapat di situ. Skill itu yang paling utama. Skill ini kalau orang ini kan orangnya bisa curi kalau orang keahlian ini.
Kalau orang pedoi orang boleh mau pancuri, kalau orang skill ilmu ada di kepala. Siapa mau ambil? Cuma orang tuh tahu mau baking ini. Oh lewat apa? Orang ada pembelajaran. Oh waktu PKK tuh lalu kok kita udah lihat orang udah rangkai begini tuh bunga. Ada barangkai tuh buah-buah. Nah, ada pernah juga orang hadirkan. Ini orang dia jago jadi buah pepaya itu. Kemudian dia aja ukir. Dia baking kok memang jadi bagus sekali. Nah, itu kan contoh-contoh skill yang harusnya orang bagikan ke ibu-ibu, ke pemuda. Ya, kalau dilihat dari perkembangannya dari tahun ke tahun, apakah yang mengikuti program ini tuh semakin banyak atau justru semakin sedikit karena pandemi? Kalau memang ini agak sempat semua kegiatan kan kami hentikan. Hentikan dalam artian karena kan dilarang untuk orang berkumpul orang. Memang sempat terhenti dan ini ketika pandemi ini sudah mulai menurun, nah kita sudah kembali laksanakan ulang. Ini untuk Karang Taruna, Kelurahan Danau Tanah sudah dilaksanakan pemilihan. Temu karya itu pemilihan. Jadi sudah terpilih secara aklamasi, ada ketua struktur, tinggal mau dilantik. Memang waktu yang lalu sempat berhenti, stuck. Nah, karena pandemi, karena ya ada sesuatu dan lain hal. Tapi ini tolong upayakan semua jalan lagi. Jadi semua ada pertemuan, ada kegiatan-kegiatan Karang Taruna, kegiatan-kegiatan tuh ada apa yang orang mau bikin, sosialisasi, pelatihan apa. Orang siap dari kelurahan, orang siap memfasilitasi. Jadi misalkan kalau orang ada mau bikin sosialisasi, orang mau hadirkan ini tokoh pemuda ini. Terkait apa? Oh terkait misalkan dalam rangka 17 Agustus bagaimana peran pemuda ya toh untuk dalam rangkaian ini 17 Agustus ini bagaimana tuh semangat tuh. Yes. Orang fasilitasi baik menjadi kantor kelurahan, nanti Pak Lurah bantu undang tuh pemuda-pemuda. Seperti itu. Jadi orang saling melengkapi. Pemerintah kelurahan dengan ini organisasi kepemudaan, PKK, orang mitra kerja semua. Ya, mungkin jawaban tadi yang sudah sangat jelas itu adalah jawaban terakhir dari pertanyaan terakhir yang sudah kami berikan. Iya. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya, sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Dari perjalanan yang telah kami lakukan, yaitu menelusuri pemberdayaan masyarakat, ada banyak hal yang kami dapatkan. Ternyata pemerintah membuat ada banyak program-program untuk masyarakat, yang dimana pemerintah fokus dalam pemberian materi yang dapat mengembangkan dan meningkatkan skill para masyarakat. Contohnya ada program PKK yang dimana pemerintah memfokuskan untuk mengembangkan skill para ibu-ibu. Juga pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk uang untuk membuat masyarakat bisa berpikir bagaimana cara mereka membangun sebuah usaha dari modal atau dana yang telah diberikan oleh pemerintah. Kiranya dari perjalanan penelusuran ini ada banyak hal yang bisa kami bagikan dan juga kiranya video kami bisa bermanfaat bagi setiap penonton. Terima kasih. Tuh, 3. Gimana guys, seru kan jalan-jalannya? Semoga kalian dapat informasi yang bermanfaat ya. See you next time.